Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Bahari Sehat, bahas seputar informasi kesehatan. Dan pada episode kali ini istimewa sekali karena kita akan membahas tentang permasalahan yang sudah banyak di masyarakat tapi masih terus ada, yaitu tentang perilaku merokok. Dan untuk membahas tema ini, kita telah menghadirkan narasumber yang tentunya sangat berkompeten, yaitu dari Puskesmas Tegal Selatan yang akan kita sapa langsung, yaitu Dr. Bagus Sanjaya Hadi Saputra. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di podcast Bahari Sehat. Dan tadi seperti yang saya singgung di awal pembuka, kita akan bahas tentang permasalahan yang masih terus ada ya dok di masyarakat kita tentang merokok. Mungkin sebelumnya dokter sendiri merokok nggak dok? Alhamdulillah, tidak. Tidak dok ya, Iya. wah ini bisa Sama jadi sekali tidak. contoh teladan nih ya buat masyarakat bahwa laki-laki itu sebetulnya tidak merokok juga keren ya dok ya. Juga keren. Iya, nah tapi kan kadang masyarakat memang sebagian besar menganggap rokok itu keren, dan sebagian besar memang laki-laki itu saya lihat memang banyak Merokok, yang merokok ya dok ya. Nah sebelum masuk lebih jauh tentang merokok ini, mungkin bagaimana sih sebetulnya kondisi rokok di Indonesia dok? Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa memang perokok itu lebih banyak di laki-laki. Laki-laki. Dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu di situ menyebutkan bahwa secara nasional angka perokok aktif laki-laki itu mencakup lebih dari 62%. Lebih dari 62%. Kalau dari SKI itu bahwa disebutkan bahwa sampai perokok aktif total itu ada 70 juta orang. Se-Indonesia ada 70 juta orang yang perokok aktif, 62%-nya adalah laki-laki. Nah, terus ada temuan juga bahwa di kelompok anak sama remaja itu mengalami peningkatan. Perokok anak dan remaja semakin meningkat. Kemudian terutama di kelompok-kelompok usia 15 sampai 19 tahun itu merupakan kelompok yang paling banyak. Usia kira-kira 50% lebih. Sampai Kemudian ada yang usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian ada yang 10 sampai 18 tahun. Sangat muda ya dok ya. Artinya itu mungkin kisaran usia sekolah ya, SMP, SMA ya. Sekolah, SMP, SMA. Dan itu ternyata semakin tahun semakin meningkat ya dok datanya. Dan tentunya ini hal yang memprihatinkan ya, membahayakan, apalagi ini generasi muda yang ternyata sekarang malah ternyata datanya semakin banyak yang merokok. Sebetulnya apa sih dok yang bikin mereka itu pengen merokok atau mau merokok dok? Jadi secara umum faktor risikonya banyak sekali. Ada yang eksternal, ada yang internal. Internal itu mungkin mereka merasa stres terhadap sesuatu, kemudian merasa bahwa kalau ngerokok itu merasa nikmat, merasa keren. Apalagi zaman sekarang rokok itu pada anak muda sudah bergeser ke rokok elektrik ya. Rokok yang elektrik. Bisa disebut vape itu. Mereka bahkan banyak yang belum tahu kalau vape itu juga kandungannya sama dengan rokok kretek. Taunya kelihatannya aman vape itu aman, hanya asap-asap yang ada rasa-rasanya. Itu ada rasanya. Beda dengan rokok biasa ya. Bahkan banyak di tongkrongan-tongkrongan perempuan merokok. Vape. Digantung di sini kan merasa keren itu. Mereka ya kurang aware terhadap kandungannya. Kalau faktor eksternalnya bisa yaitu lingkungan ya. Sekali lagi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kemudian ya temen nongkrong, apalagi kalau nongkrong sekarang kan nggak enak ya. Kalau nggak ngerokok. Nah, kayak ada yang kurang nggak buat menciptakan keakraban, itu alasannya mereka seperti itu. Terus rokok juga ya harganya sekarang kan
meskipun rokok mahal, yang rokok-rokok yang punya nama, Yes. tapi kan sekarang mulai bermunculan rokok-rokok yang nama-nama baru itu, harganya itu murah-murah. Nah, itu bahkan warung-warung rokok itu sampai saat ini masih banyak yang ada di sekitar sekolah. Ya, seharusnya itu nggak boleh. Itu memudahkan akses ya, semakin memudahkan akses anak-anak sekolah untuk mendapatkan hal seperti itu. Iya, berarti memang ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang tadi dokter sebutkan ya. Dan ini memang faktor-faktor ini sangat mendukung generasi muda, terutama tadi yang disebutkan dari usia 10 sampai 19 tahun mereka mulai merokok. Dan kalau sudah merokok ini kan bikin candu ya dok ya. Betul. Jadi kalau sudah sekali mencoba mereka akan Kecanduan. terus ya dok ya. Juga tadi ada vape yang ternyata sama ya dok bahayanya sama, ya, betul, bahayanya sama. Kemudian sebetulnya bahayanya itu boleh dijelaskan lebih jauh lagi nggak dok bahayanya rokok mungkin agar generasi muda kita ini yang tadi sampai 50% ya yang sudah mulai merokok di usia sangat muda itu semakin tahu bahwa sebetulnya bahaya baik rokok konvensional maupun elektrik itu punya bahaya terhadap organ tubuh kita. Betul. Gimana dok? Jadi ya secara umum pastinya ini sosialisasi mengenai bahaya rokok pasti sudah dilakukan berbagai macam oleh pemerintah ya pastinya ya, dengan bantuan dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas pasti sudah sering. Ya secara umum memang kandungan yang membuat kecanduan itu adalah zat namanya nikotin ya. Nikotin itu baik di rokok konvensional kita sebut saja seperti itu, dan rokok vape itu juga ada nikotin. Sama-sama ada nikotinnya. Bahkan kalau vape itu kadang kita nggak tahu ya kadar nikotinnya itu melebihi ambang batas atau tidak. Karena bentuknya cairan. Dan vape itu bahkan rawan sekali dimasukkan zat-zat narkotika ya. Zat-zat narkotika yang dimasukkan ke situ. Penambahan zat adiktif yang bersifat narkotika bisa itu berisiko. Sudah ada beberapa beritanya yang temuan seperti itu. Itulah nikotin itu yang membuat candu ya. Ketika sudah kecanduan, efeknya ketika berusaha untuk berhenti maka akan timbul gejala-gejala ya seperti cemas, bibir kering, berdebar-debar, tidak bisa berkonsentrasi. Itulah proses withdrawal yang sangat sulit yang harus dialami oleh perokok ketika ingin berhenti. Sehingga pengennya nanti lagi. Itulah yang sangat apa istilahnya gejala yang sampai saat ini menjadi sulit perokok untuk berhenti itu seperti itu. Karena nikotinnya itu sudah banyak beredar di dalam pembuluh darah. Kemudian akibat yang lain dok yang kaitannya dengan gangguan di organ fungsi tubuh? Oh iya pastinya. Selain nikotin ada kandungan ada tar ya, ada formaldehid, bahkan ada kandungan asam sianidanya yaitu ya ada di asam sianida itu bukannya racun ya dok? Iya racun itu sebenarnya, tapi ada di situ ada berapa persen. Dan kandungan-kandungan itu pastinya akan terutama ya ke paru-paru ya, organ utama, target utama dari bahaya rokok itu adalah di paru-paru. Dia akan membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang di sekitarnya. Nah ini yang disebut second hand smoker atau perokok pasif. Terutama saat ini kita tahu banyak ya bayi-bayi orang tua terutama ayah yang merokok, yang alasannya ya rokoknya di luar, padahal asap rokoknya itu bisa menempel di baju bapaknya itu ketika dia gendong anak, zat-zatnya itu bisa tersirup oleh si bayi tersebut. Jadi walaupun tidak kena asapnya tetap bisa kena racunnya ya dok? Bisa. Ternyata bahayanya sampai seperti itu ya dok ya? Bisa menyebabkan penyakit tadi paru-paru, kanker paru, kemudian penyakit jantung. Nah, kemudian ada penyakit stroke dan sebagainya bisa
bahwa rokok itu menyebabkan penyakit banyak sekali penyakit-penyakit yang banyak. disebabkan, dan ini penelitiannya, datanya tuh juga sudah semakin Sudah banyak ada ya, Dok, banyak ya. jurnalnya. Iya, tapi kenapa ya Dok, dengan sudah ada pembuktian ilmiah, sudah ada penelitian, sudah banyak contohnya lah ya, kalau banyak yang meninggal ternyata dirunut, oh sakitnya jantung, oh ada riwayat merokok, tapi saat ini masyarakat masih banyak yang sulit untuk berhenti merokok. Mungkin ketika tahu merokok itu berbahaya sudah tahu, tapi ditanya ingin berhenti, mungkin ingin berhenti, tapi kadang banyak yang merasa kesulitan untuk berhenti karena mungkin tadi yang dokter sampaikan efek dari nikotinnya itu ya Dok ya. Mungkin gimana Dok, misalnya ada masyarakat kita tuh yang sebetulnya pengen sekali berhenti merokok, itu caranya gimana Dok? Jadi memang untuk perokok yang sudah kecanduan ya, untuk proses untuk berhenti merokok itu memang saat ini sulit ya, sulit. Itu karena efek dari kecanduan nikotin. Tapi kalau memang pertama pasti kita sampaikan apakah ada keinginan yang kuat. Nah, jadi di puskesmas kami itu sudah Puskesmas ada Tegal Selatan. ya, Tegal Selatan itu ada klinik upaya berhenti merokok. Oh, ada Nah, di klinik situ nanti upaya berhenti ya, merokok. betul. Di situ ada konselor, kemudian ada dokternya juga yang akan membantu Bapak sekalian atau Ibu yang untuk berhenti merokok. Di situ pastinya yang pertama pasti kita akan tanyakan dulu apakah keinginan Bapak untuk adik untuk berhenti merokok itu skornya berapa? Oh, berarti Skornya. niatnya itu ya Dok? Niatnya dulu skornya 1 sampai 10. Kalau memang dia sangat niat itu insya Allah itu bisa semakin mudah. Tapi kalau masih setengah-setengah gitu ya, itu memang butuh effort yang lebih. Oh gitu, berarti layanan untuk konseling berhenti merokok ada ya Dok di Ada di puskesmas? Puskesmas Tegal Selatan. Ya, sudah ada konselor-konselornya Sudah ada juga konselor yang sudah terlatih. ya, termasuk dokter bagus saya ya. yang ini. Berarti masyarakat Kota Tegal tidak perlu ragu lagi, nanti jika ingin berhenti merokok sudah ada niat nih, bisa berkonseling dengan Puskesmas Tegal Selatan dan nanti ketemu sama dokter bagus. Betul. Ini gratis atau gimana Dok? Gratis. Gratis ya Dok ya. Gratis, Wah, semuanya gratis. semuanya gratis. Insya Allah nanti kita bantu. Kita prinsipnya tidak akan menjudge ya, terutama yang menjudge, tidak akan menghakimi. Pastinya kalau masalah edukasi bahaya merokok, si perokok sendiri pasti sudah tahu. Sudah tahu, ya, tinggal bagaimana kita akan memotivasi ya, memotivasi dari istilahnya penguatan ya Dok ya. penguatan dari keinginan untuk berhenti rokok atau tidak. Wah, iya. Penting sekali masyarakat Kota Tegal untuk bisa mengakses dengan mudah dan juga gratis. Di Puskesmas Tegal Selatan sudah ada, dan di puskesmas lainnya juga Puskesmas sama lain ya. sudah ada. Semua puskesmas di Kota satu Tegal Tegal ada konseling berhenti merokok. Baik, mungkin sampai di sini untuk obrolan kita tentang merokok ya Dok ya. Tadi sudah ditutup dengan ada layanan konseling berhenti merokok yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin sebelum kita closing, Dokter, harapan terkait upaya untuk mengendalikan nih penyakit-penyakit akibat rokok di masyarakat Kota Tegal bagaimana Dok? Ya. Harapan saya selaku dari nakes ya, medis, bahwa rokok maupun konvensional maupun vape itu memiliki efek resiko yang bisa membuat manusia itu bisa menjadi sakit ya. Apa aja penyakit-penyakitnya tadi sudah kita jelaskan. Harapannya adalah kita yang saya tahu dari Kota Tegal memang sudah mulai ini perda tentang KTR ya, kawasan tanpa rokok ya. Nanti di situ kalau sudah lolos, nanti itu di situ diatur ya bahwa lingkungan mana saja yang haram istilahnya ada asap rokok ya, termasuk di wilayah puskesmas ya, kemudian di tempat ini umum ya, tempat sekolah dan sebagainya. Terus adanya warung-warung rokok itu harus ada jaraknya ya, nggak boleh terlalu dekat dengan
sekolah dan sebagainya ya. Itu semoga nanti kita doakan perdanya itu lolos dan sebagainya. Nah, itu kan memudahkan kita sebagai nakes untuk memberikan upaya. Tapi sekali lagi pastinya peran serta masyarakat ya harus mempunyai kesadaran bahwa memang rokok itu bisa istilahnya untuk bisa membuat penyakit baik ke diri sendiri maupun orang lain. Gitu. Banyak kerugiannya ya, Dok ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Bagus atas kehadirannya di podcast Bahari Sehat. Tidak terasa kita sudah banyak berbincang dengan Dokter Bagus tentang apa itu perilaku merokok, bagaimana datanya dan bagaimana solusinya. Tadi sudah ada klinik upaya berhenti merokok di Puskesmas Tegal Selatan, segera diakses ya sahabat semuanya. Dan kita tutup podcast Bahari Sehat kali ini, saya tutup dengan pantun ya, Dok. Boleh. Ke alun-alun beli kupat bongkok. Ya, Makannya di bawah pohon lebat. Ya, ayo kita jauhi rokok, hidup sehat lebih nikmat. Oke. Saya Atik Harkati pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.